Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Berarti sama sifat manusia dengan sifat Allah? Ya tidak. Kenapa? Salah ucapan Anda. Allah bukan melihat, tapi maha melihat. Kok satu aja mahanya? Nah, itu kena terbatasan perbendaharaan kata. Sedangkan manusia hampir tidak melihat. Kenapa dikatakan hampir tidak melihat? Karena sangat terbatas penglihatannya. Maaf, hari hujan. Sangat terbatas penglihatannya. Kemudian yang dilihat juga terbatas. Hanya hal-hal yang nyata, yang gaib tidak terlihat, yang jauh tidak terlihat. Allah maha melihat yang dekat, yang jauh. Allah bisa melihat semut hitam yang dibungkus dengan kain hitam di dalam gua yang kelam. Dilihat oleh Allah. Sembunyi dari yang lebih tersembunyi dilihat oleh Allah. Akan tetapi manusia hanya bisa melihat sebentar. Kalau sudah tua tidak mampu lagi melihat, kena rabun, faktor umur. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa, kapan saja, di mana saja, Allah maha melihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Karena ada kepercayaan dari orang-orang biasa menyembah berhala. Dia membayangkan Allah itu punya mata, punya betis, punya tangan, karena mereka sudah terbiasa dengan penyembahan berhala. Tapi umat Islam tidak bisa demikian. Tapi kok ada disebutkan ada mata, ada telinga. Sebutan itu hanyalah sebagai simbol. Kenapa dipakaikan simbol? Karena kita akan berbicara dengan manusia yang terbatas pengetahuannya. Karena itu memakai simbol-simbol yang terdekat dengan dirinya, dengan diri manusia, agar mudah memahaminya. Sehingga dikatakanlah jodoh di tangan Allah. Bukan berarti Allah punya tangan, tidak. Nah, disebut itu hanya sebagai simbol saja. Nah, banyak hal yang ditanyakan oleh orang-orang penyembah berhala karena mereka memaksakan, menginginkan Allah itu terlihat seperti patung-patung yang mereka buat, cuma lebih besar. Sehingga ada hadis palsu super dhaif, hadis maudhu yang menyatakan bahwa tinggi Allah itu 30 meter, 30 hasta, dadanya 3 hasta, kelihatan seperti anak muda yang belum tumbuh jenggotnya, duduk di atas tahtanya, di atas kursinya, dan kemudian kakinya bersandar di atas kursi. Saking beratnya Tuhan, kursinya itu berdiri-diri karena beratnya Tuhan ditanggung oleh kursi itu. Nah, ini ajaran penyembah berhala. Mereka memandang atau berpikiran bahwa Allah itu seperti raksasa karena mereka mengagumi raksasa. Padahal Al-Quran mengatakan laisa kamislihi
syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allah itu tidak ada yang serupa dengan Dia, baik di langit maupun di bumi. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, banyak hal-hal yang harus kita jawab apabila berhadapan dengan orang yang monoteisme dengan politeisme, apalagi yang ateisme, yang tidak bertuhan. Banyak sekali. Nah, umpamanya para penyembah berhala menganggap Tuhannya bisa digantung. Itu diceritakan di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 21 sampai 23. Tuhannya digantung di tiang. Kenapa? Karena dia menganggap Tuhannya itu seperti raksasa yang besar. Karena pola pikiran mereka memang masih seperti itu. Nah, tapi manusia modern tidak berpikir seperti itu. Nah, apalagi Islam lebih dulu modern daripada masyarakat modern. Sehingga Max Weber Harjib menyatakan bahwa Islam itu sifatnya mendunia, internasional. Jadi kata I pada Islam itu adalah internasionalistik, yang bersifat mendunia. Kemudian S pada Islam itu sosialistik, artinya yang sangat-sangat bersifat sosial. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, aqimis shalah wa atuz zakah. Atuz zakahnya itu sosialistik. Merdekakan budak, itu sosialistik. Dan kemudian sholat harus berjamaah, sosialistik. Berbuka bersama, sosialistik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian L-nya itu liberalistik, bukan liberalisme kayak orang liberal, tidak. Liberalistik itu mempunyai sifat memberikan kebebasan. Umpamanya sholat diberikan kebebasan, kalau tidak bisa berdiri ya duduk, bebas. Tidak bisa duduk ya berbaring, tidak bisa berbaring ya seberapa bisa saja dengan kedipan mata. Tidak bisa juga dengan kedipan mata, dengan hati. Kalau tidak bisa dengan hati ya dia mati. Tidak wajib sholat tapi wajib disolatkan. Nah, itu jadi mengandung kebebasan, liberalistik. Kemudian Islam itu L-nya itu liberalistik, A-nya itu advice. Ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, aku nasihatkan kepadamu janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Itu adalah nasihat banyak sekali. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan kemudian kamu bayarkan pajak, kamu didik anakmu. Banyak sekali hal-hal yang mengandung advice, nasihat, termasuk nasihat perkawinan, nasihat tentang hukum, tentang akhlak, tentang akidah. Banyak sekali. Nah, terus M-nya itu modern. Nah, Islam itu modern. Orang-orang modern itu tidak percaya dengan tahayyul, tidak percaya dengan bidat, dan tidak percaya dengan khurafat. Karena dia mampu melihat alam semesta ini melalui ilmu fisika, melalui ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu yang nyata, perhitungan yang nyata, sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Faruqi, dan banyak yang lain-lainnya. Nah, jadi Islam itu modern dia. Tidak kuno. Pakaian menutup aurat adalah pakaian modern. Yang tidak menutup aurat seperti orang yang tinggal dalam gua-gua itu,
itu adalah kuno, tidak modern. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita baca ini bahwa kitab Imamat 24 ayat 15 bahwa setiap orang yang mengutuk Tuhan, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi ada manusia yang mengutuk Tuhan, ya. Ada manusia yang mengajak Tuhan bertinju, duel satu lawan satu. Namanya Daud, ya. Pendeta Daud, dia pernah mengajak Tuhan itu untuk berduel dengan dia satu lawan satu. Katanya, mana Allahmu, katanya. Coba duel lawan saya satu sama satu, menang dia atau tidak? Nah, ini Daud namanya. Oke, kemudian banyak sekali orang-orang yang dihukum mati oleh Allah. Siapa yang mengutuki Tuhan? 2 Samuel ayat 19, pasal 19 ayat 21. Dihukum mati oleh Allah siapa yang mengutukinya. Jadi ada pula orang berani mengutuki Allah. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena itu dalam kehidupan ini kita harus bersikap internasionalistik, liberalistik, advaistik, modernistik, artinya yang bersifat modern. Nah, ada pakar-pakar yang dicatat di dunia, di mana jumlahnya umat pakar yang paling banyak. Di Jepang jumlah pakar per sejuta penduduk adalah 6.500 orang. Kalau di Rusia 5.000 orang per sejuta penduduk. Ini tahun 87. Kemudian Perancis 4.500 orang per sejuta penduduk. Jumlah pakarnya, saintisnya. India 1.300 orang pakar dalam sejuta penduduk. Mesir 367 orang. Israel yang terbanyak 8.000 orang pakar per penduduk. Wah, 8.000 orang pakar per sejuta penduduk. Dan kemudian ini apa ini? Kita lihat catatannya, ya. Oh, Jerman 3.000 pakar dalam sejuta penduduk. Jerman, ya. Belanda 4.500 pakar dalam dalam sejuta penduduk. 4.500 pakar. Inggris 3.200 pakar. Kemudian Amerika 6.500 pakar. Kemudian Pakistan 99 orang per sejuta penduduk. Indonesia 64 orang per sejuta penduduk. Turki 353 pakar per sejuta penduduk. Kemudian Yordania 217 pakar per sejuta penduduk. Kemudian Nigeria 52 orang pakar dalam per sejuta penduduk. Iran 203 pakar dalam sejuta penduduk. Irak 191 pakar dalam sejuta penduduk. Nah, ini adalah statistik UNESCO 1987 yang dicatat oleh Ahmad Baikuni, Ketua Badan Atom, pakar atom. Ahmad Baikuni 1995, tahun 1995, halaman 122. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi manusia modern ini pun dalam mendalami ilmu pengetahuan itu tidak banyak orang, hanya sedikit saja dalam per sejuta penduduk. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.